APRMs are downscale. Menjelang Perang Dunia Ketiga. Nah, kali ini gue mau bahas skenario yang cukup ekstrim, yang emang udah sering dibahas di warung-warung kopi tentang kegilaannya Trump. Skenarionya begini, jadi setelah Amerika Serikat nyulik Presiden Venezuela, selanjutnya Amerika nekat menginvasi negara Greenland. Ini baru skenario ya. Nah, ini yang bikin dunia langsung jadi kayak kacau nih. Perdamaiannya jadi kayak nggak ada lagi gitu. Negara kuat cuma bisa saling caplok negara lain yang lebih kecil. PBB dan NATO malah dikesampingin sama Amerika, yang malah bikin poros kekuatan sendiri-sendiri. Akibatnya dunia malah terbagi menjadi 4 kekuatan besar, yaitu kekuatan Amerika, kekuatan Eropa, kekuatan Pasifik, dan kekuatan dari Asia. Bahkan Indonesia kita sendiri digadang-gadang jadi kekuatan utama dari kawasan Asia. NATO bubar, Eropa jadi mandiri. Bahkan ada mata uang baru, mata uang tunggal Eropa, dan rupiah digital dari kita. Penasaran? Oke, kita mulai dari awal ya, gimana bisa sampai ke situ skenarionya. Jadi, awal mulanya begini skenarionya. Amerika merasa bahwa Greenland punya sumber daya alam yang sangat penting buat mereka. Kayak minyak, terus gas bumi, dan logam langka yang dibutuhkan buat teknologi masa depan. Padahal Greenland itu bagian dari negara Denmark. Dan mereka lagi berusaha sebetulnya jadi negara yang mandiri. Tapi daripada bicara damai, Amerika malah nekat menginvasi Greenland dengan alasan melindungi kepentingan global. Ini tuh bikin semua negara di dunia kaget banget. Kayak balik ke zamannya Hitler jadinya. Pas kejadian itu keluar, dunia langsung panas kan. Ya langsung pada mode perang semua jadinya. PBB sebagai lembaga perdamaian dunia pun mau ngintervensi, tapi Amerika seolah tuh kayak bilang, gue gak perlu arahan lu lagi. NATO yang biasanya jadi sekutu Amerika juga gak setuju dengan tindakan itu. Mereka bilang invasi dan penculikan itu melanggar hukum internasional. Akhirnya NATO bubar, karena perbedaan pandangan yang terlalu besar. Setelah itu Amerika langsung bikin poros kekuatan sendiri dengan negara-negara yang masih mau ikutin mereka. Kayak Kanada, Australia, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya. Mereka bilang kekuatan yang paling kuat yang bisa caplok sumber daya barulah yang akan menang di dunia ini. Nah, dari sini mulai nih, dunia udah nggak ada perdamaian lagi ya. Setiap kekuatan mulai saling jaga-jaga dan berusaha ambil alih wilayah atau sumber daya yang mereka butuhkan. Setelah kekacauan itu berlanjut beberapa tahun, akhirnya dunia terbagi jelas jadi 4 blok kekuatan. Gue jelasin ya satu-satu ya. Pertama, kekuatan Amerika. Pimpinannya Amerika Serikat sendiri. Anggotanya antara lain Kanada, Meksiko, Brazil, dan negara-negara Amerika Latin, sama Oceania. Mereka fokus mengontrol sumber daya alam di Amerika Utara dan di Amerika Selatan, serta Samudra Atlantik bagian barat. Mereka juga bikin sistem militer baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Terus yang kedua, muncul dari kekuatan Eropa. Jadi setelah NATO bubar, negara-negara Eropa kayak Jerman, Prancis, Inggris, dan negara-negara lain akhirnya sepakat buat jadi blok yang mandiri tanpa Amerika. Mereka nggak mau bersekutu sama Amerika lagi. Dan yang paling menarik, mereka buat mata uang tunggal baru buat seluruh kawasan Eropa menggantikan euro yang lama. Ini tujuannya buat memperkuat ekonomi mereka dan nggak bergantung sama uang negara lain kayak sekarang nih, bergantungnya sama dolar. Mereka fokus ngembangin teknologi hijau dan mengontrol kawasan Eropa serta Samudra Atlantik bagian timur. Mereka juga bikin aliansi dengan beberapa negara di Afrika untuk mendapatkan sumber daya. Terus datang lagi dari kekuatan Pasifik. Nah, blok ini dipimpin oleh Jepang dan Korea Selatan, dengan anggota lain kayak Australia yang emang keluar dari blok Amerika, Selandia Baru, dan beberapa negara-negara Pasifik kecil. Mereka fokus mengontrol jalur pelayaran di Samudra Pasifik dan mengembangkan teknologi elektronik serta robotika. Mereka juga berusaha jaga keamanan kawasan karena khawatir konflik menyebar ke sana. Ya, walaupun agak jauh. Nah, yang keempat nih menarik, kekuatan Asia. Ini yang kita tunggu-tunggu. Blok Asia dipimpin oleh beberapa negara besar. Dan Indonesia kita sendiri digadang-gadang jadi sangat berperan sebetulnya.
Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kekuatan utama yang ngepimpin blok ini. Anggota blok Asia antara lain kayak kita, India, Turki, dan beberapa negara Asia Tenggara serta Barat. Kita fokus ngontrol sumber daya di kawasan Asia, mulai dari minyak di Laut Cina Selatan, terus sumber daya alam di Pulau Kalimantan dan Sumatera, sampai dengan logam langka di beberapa daerah. Yang paling keren, kita berhasil buat rupiah digital sebagai mata uang utama untuk transaksi antar negara di blok Asia. Jadi, untuk kawasan Asia nih kekuatannya, kita pakai digital. Rupiah digital ini dibuat agar kita nggak tergantung pada mata uang luar negeri, khususnya dolar. Dan transaksinya jadi lebih cepat serta aman. Banyak negara di blok Asia yang mau pakainya karena ngerasa ya lebih aman, lebih menguntungkan buat mereka. Nah, meskipun udah terbagi jadi 4 blok, konfliknya tuh nggak langsung berhenti gitu aja. Akibatnya banyak sistem yang kita andalkan sehari-hari jadi rusak atau nggak bisa dipakai sehari-hari lagi. Karena banyak serangan-serangan kan ke area-area vital. Banyak pembangkit listrik yang jadi target serangan, terutama yang pakai tenaga nuklir atau batu bara. Akibatnya banyak daerah yang mati lampu terus-menerus. Orang-orang harus beradaptasi dengan menggunakan tenaga surya, angin, atau bahkan bahan bakar kayak kayu sama minyak tanah itu dipakai lagi. Internet udah pasti mati. Jaringan komunikasi global jadi terputus karena satelit yang digunakan buat internet banyak yang rusak. Orang hanya bisa komunikasi lokal dengan radio atau telepon kabel yang masih bisa dipakai. Media sosial atau aplikasi yang kita biasa pakai jadi nggak ada lagi. Dan skenario terburuknya, ketika uang kertas dan koin jadi nggak berharga lagi. Karena nilai mata uang di setiap negara itu bakal turun drastis terus akibat perang yang dimulai ini. Orang mulai berdagang dengan barang-barang penting aja. Intinya hanya persediaan penting. Semua orang fokus cuma buat nyari makanan, air bersih, dan bahan bakar. Tempat-tempat kayak pasar tradisional tuh jadi pusat kegiatan utama. Dan banyak orang mulai menanam sayuran sendiri di halaman rumah. Atau malah bikin kebun-kebunan kecil. Toko-toko besar juga kebanyakan tutup karena nggak ada barang yang bisa dijual lagi. Gimana nih? Bayangin aja ya, kalau hidup kita jadi kayak gitu. Semua yang kita anggap penting kayak HP, laptop, gadget, semuanya kendaraan itu jadi nggak berguna kalau nggak ada bahan bakar atau nggak ada dayanya. Yang penting cuma bisa makan, minum untuk bisa tetap hidup. Tapi bukan berarti semua orang jadi jahat ya. Banyak komunitas yang saling ngebantu. Mereka berbagi makanan, bantu nyari air, dan sama-sama membangun tempat tinggal yang aman. Kayak mulai dari nol lagi aja gitu. Di Indonesia juga begitu. Masyarakat kita yang emang terkenal suka tolong-menolong jadi sangat berperan buat ngebantu sesama kesusahan. Nah, justru di tengah semua kekacauan itu, Indonesia lah punya peran yang sangat penting lah. Karena kan kita punya wilayah yang luas ya, terus sumber dayanya juga banyak. Dan rakyatnya juga solid. Kita jadi pusat perhatian di blok Asia. Apa aja sebetulnya yang bisa kita lakuin? Pertama, kita itu bisa membantu negara sekitar. Kita berbagi persediaan makanan dan air sama negara-negara Asia Tenggara yang udah kesusahan. Kita juga ajak mereka buat bersama-sama menanam tanaman pangan, supaya nggak kekurangan makanan. Terus kedua, memperkuat keamanan. Jadi ya kita udah nggak ada blok-blokan lagi, blok barat atau blok timur. Kita bikin sistem pertahanan bersama dengan negara-negara di blok Asia buat melindungi kawasan dari serangan luar. Tapi bukan buat menyerang negara lain ya. Kayak cuma buat ngejaga keamanan dan perdamaian di kawasan kita. Terus yang ketiga, walau dunia udah kebagi menjadi 4 blok, pemerintah Indonesia masih terus berusaha menghubungi kekuatan lain buat bicara damai. Kita bilang bahwa perang nggak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Yang penting adalah kerjasama buat memperbaiki dunia yang emang udah rusak. Keempat, mengembangkan teknologi sesuai dengan kondisi setelah perang justru. Kita nggak fokus bikin teknologi yang canggih lagi, tapi yang emang lebih berguna. Kita malah ngembangin teknologi yang bisa ngebantu kehidupan sehari-hari. Kayak alat penyaring air yang murah, sistem irigasi pakai tenaga surya, atau cara buat menyimpan makanan agar lebih awet. Dan yang paling penting, rupiah digital yang kita buat gak hanya dipakai buat transaksi doang, tapi juga mencatat persediaan makanan dan sumber daya di seluruh blok Asia. Jadi kita bisa tahu
mana negara yang kekurangan dan mana yang punya kelebihan, sehingga bisa saling ngebantu. Nah, itu dia skenario yang mau gue bahas hari ini. Lagi-lagi gue cuma tekankan, ini cuma skenarionya doang. Di dunia nyata, semua negara sedang berusaha buat menjaga perdamaian dan kerjasama satu sama lain. PBB dan organisasi internasional lainnya masih berperan penting buat mencegah perang dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Jadi video ini dibuat bukan buat kita nakut-nakutin, tapi buat kita berpikir, kalau suatu saat yang buruk benar-benar terjadi, apa lu udah siap? Apa lu bisa hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa uang? Dan yang paling penting, apa lu saling ngebantu sesama atau berpikir malah sendiri-sendiri? Di Indonesia, kita punya budaya gotong royong yang udah ada sejak lama. Itu adalah dasar kekuatan terbesar kita. Karena dengan saling membantu, kita bisa menghadapi segala tantangan apapun. Nah, buat kalian yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa komen ya. Tulis aja pendapat lo. Kalau skenario seperti itu benar-benar terjadi, apa yang lu lakuin pertama kali? Atau ada ide lain tentang skenario dunia yang di luar pembahasan ini? See you.